Keterangan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Selama umat ini masih menempuh Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus itu, selama itu pula mereka akan tetap menjadi umat jalan tengah. Maka berkata ayat selanjutnya, supaya kamu menjadi saksi-saksi alas manusia. Menurut Imam Az-Zamakhsyari, di dalam tafsir Al-Kashaf, umat Muhammad sebagai umat yang jalan tengah akan menjadi saksi atas umat nabi-nabi yang lain tentang kebenaran risalah rasul-rasul yang telah disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dan berkata lanjutan ayat, dan adalah Rasul menjadi saksi pula alas kamu. Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi pula di hadapan Allah kelak. Sudahkah mereka menjalankan tugasnya sebagai umat yang menempuh jalan tengah? Adakah kamu jalankan tugas kamu itu dengan baik? Ataukah kamu campur adukan sajakah di antara yang hak dan yang batil sebab sifat tengahmu itu telah hilang. Umat Muhammad menjadi umat tengah dan menjadi saksi untuk umat yang lain, dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi pula atas umat itu. Adakah mereka jalankan pula tugas yang berat tetapi suci ini dengan baik? Maka setelah diketahui latar belakang ini, mudahlah bagi orang yang berpikir mendalam apa sebab kiblat dialihkan. Peralihan kiblat bukanlah sebab dia hanya akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, ummatan wasaton. Setelah itu, sebagai lanjutan dari ayat, Allah terangkan tentang maksud peralihan kiblat di dalam membangun ummatan wasaton. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang telah ada engkau atasnya, yaitu kiblat ke Baitul Maqdis, yang 1,5 tahun lamanya Rasul berkiblat ke sana lalu dialihkan kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Melainkan supaya kami ketahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling atas dua tumitnya. Kiblat yang asal adalah Ka'bah juga. Ayat-ayat yang terdahulu dari ini telah menerangkan panjang lebar bahwa Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim jauh lebih tua dari Baitul Maqdis. Karena kiblat dikembalikan kepada asalnya, maka orang Yahudi selama 1,5 tahun bermegah dan merasa bangga sebab hal itu mereka pandang adalah kemenangan mereka. Dengan peralihan kiblat terbuktilah mana orang yang bertahan pada ujung yang selama ini menunjukkan suka kepada Rasul lantaran kiblat menuju tempat yang disukainya, yaitu orang Yahudi. Setelah kiblat beralih, dia menunjukkan tantangan. Demikian pula kaum munafik yang selalu mencari-cari saja soal-soal yang akan mereka timpakan kesalahannya kepada Rasul. Dan memanglah berat kecuali atas orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang imannya ragu-ragu dan imannya tidak mendalam merasa berat atas terjadinya peralihan kiblat itu. Dirawikan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij bahwa beliau ini berkata bahwasanya orang-orang yang baru masuk Islam setelah kiblat dialihkan ada yang kembali jadi kafir. Mereka berkata, apa ini? Sebentar ke sana, sebentar ke situ. Menurut suatu riwayat dari Imam Ahmad, Abdullah bin Humaid, Tirmizi, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW mengalihkan kiblat itu, ada beberapa orang yang bertanya kepada beliau, yaitu Rasulullah, sekarang kiblat telah beralih, bagaimana jadinya dengan orang-orang yang telah mati, sedang di kala hidupnya mereka sholat berkiblat ke Baitul Maqdis?
Untuk menjawab pertanyaan itu, datanglah lanjutan ayat. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kamu. Artinya, orang-orang yang mati sebelum kiblat beralih, mereka itu beramal karena imannya juga. Amal mereka itu yang timbul dari iman itu tidaklah akan disia-siakan oleh Allah. Ketaatan mereka dan ibadah mereka yang khusyuk diterima juga oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan. Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah penyantun dan penyayang. Di ujung ayat ini teranglah dua sifat Allah yang penting untuk pedoman beramal. Pertama, Tuhan penyantun, tidak menyia-nyiakan amal hambanya. Kedua, Dia penyayang, yaitu memberi ganjaran yang sepadan atas tiap-tiap amalan. Dan lagi berkiblat ke Baitul Maqdis sebelum perintah beralih ke Makkah bukanlah suatu kesalahan, melainkan ketaatan juga. Adapun orang musyrik jahiliyah yang hidup lampaunya penuh dosa, bila dia telah memeluk Islam, habislah diampuni dosanya yang telah lalu itu. Apatah lagi bila amalan yang lama itu dilakukan dengan ketaatan juga. Ayat 142 dan 143 ini belumlah perintah mengalihkan kiblat, melainkan baru sebagai peringatan kepada Rasul bahwa akan terjadi reaksi dan sanggahan kelak dari orang-orang bodoh dangkal pikiran yang bercakap asal bercakap padahal tidak bertanggung jawab, supaya Rasul bersiap-siap menghadapinya.